Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali di dalam anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saya berdoa kekasih Tuhan tetap ada di dalam keadaan baik dan sehat, tetap bersemangat, tetap antusias di dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kabar baik yang saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Di sana kita akan menemukan nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di dalam Kristus. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah supaya orang percaya tetap hidup di dalam kesadaran akan jati dirinya sebagai orang-orang terang. Ayat yang kelima berkata demikian, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi saya tekankan saudara, jati diri kita adalah orang terang, bukan orang gelap. Orang terang artinya adalah orang benar di dalam Kristus Yesus. Orang terang harus hidup di dalam terang. Tidak mungkin, saudara, kita akan merasa enjoy, merasa kerasan, merasa enak kalau kita ada di dalam kegelapan. Gelap bukanlah habitat orang terang. Gelap bukanlah nature orang terang. Orang terang, nature-nya adalah hidup terang. Saudara, ikan itu nature-nya hidup di dalam air. Kalau ada di darat, maka dipastikan bahwa ikan itu tidak akan bisa hidup alias mati. Kekasih Tuhan, anjing itu nature-nya menggonggong. Kalau kucing itu nature-nya meong. Kalau ada anjing meong, dia sedang lupa akan jati dirinya bahwa dia adalah seekor anjing. Orang terang atau orang benar atau orang percaya di dalam Yesus yang hidup di dalam kegelapan, dia sedang lupa bahwa dirinya adalah orang terang. Orang benar di dalam Kristus, dia hidup tidak benar. Dia sedang lupa akan jati dirinya bahwa dia adalah orang benar. Orang kudus yang hidup di dalam habitat nature ketidakkudusan, sesungguhnya dia sedang lupa bahwa dirinya adalah orang kudus. Kekasih Tuhan, kita adalah orang terang yang hidup di dalam terang. Kita adalah orang benar di dalam Kristus. Kita adalah orang kudus di dalam Kristus. Kita adalah orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Maka kita harus selalu sadar bahwa kita harus hidup benar, harus hidup kudus. Kita orang sehat, maka nature kita hidup sehat. Bukankah firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kamu telah sehat. Sebagai orang sehat, kita harus hidup sehat. Misalnya pada hari-hari saat ini kita sedang ada di dalam suasana situasi pandemi COVID-19,
dan kita akan mulai masuk di dalam suasana hidup kenormalan baru atau new normal, saudara. Nah, kita harus tetap hidup dengan nature sehat. Bagaimana? Kita harus selalu pakai masker, kita harus selalu cuci tangan, kita harus selalu jaga jarak. Saudara, tentu itu bukan sesuatu yang berat untuk hidup kita. Karena itu sebenarnya adalah sebuah nature, ya, sebuah sifat dasar dari orang sehat. Yang kedua, saudara, Paulus menasihatkan kepada kita untuk kita selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah tidak ada di dalam penghukuman. Allah telah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan kita dikaruniai keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirakan iman, kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah kabar baik yang sangat memberkati hidup kita, membangkitkan gairah, membangkitkan semangat kita untuk terus antusias di dalam Kristus. Oh, saudara-saudara, ingat selalu bahwa kita bukan orang yang ditimpakan untuk menerima murka Allah, melainkan kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kekasih Tuhan, jangan kita mengatakan, oh, Tuhan sedang menghukum saya lewat sakit penyakit yang saya alami. Oh, Tuhan sedang menghukum saya lewat bisnis saya yang sedang mengalami kemunduran. Oh, Tuhan ini sedang menghukum saya lewat rumah tangga keluarga saya yang sedang mengalami masalah. Saudaraku, tidak, saudara-saudara. Ingat, saudara, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata, barang siapa orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, sudah tidak ada lagi di dalam penghukuman. Kekasih Tuhan, camkan baik-baik, perhatikan baik-baik bahwa kita hidup di dalam era perjanjian baru, hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan menuntun hidup kita tidak dengan cara Tuhan memberi masalah supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Tuhan memberi persoalan supaya kita menjadi orang yang baik, supaya karakter kita berubah. Tuhan memberi sakit supaya kita bertobat. Tidak, saudara-saudara. Tuhan menuntun kita dengan kebaikannya untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kemurahan Allah diberikan kepada kamu untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Kekasih Tuhan, itulah cara Tuhan menuntun kita, dengan memberi kebaikan kepada kita. Saudara ingat cerita Sakeus? Sakeus sang pemungut cukai, seorang pemeras yang dikatakan sebagai seorang pengkhianat bagi bangsanya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia membimbing Sakeus untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup masa depan yang lebih baik.
Yesus berkenan datang kepada Sakeus. Yesus berkenan pergi datang ke rumah Sakeus, berdialog dengan Sakeus, menyampaikan kabar baik kepada Sakeus. Yesus memberikan perhatian, penerimaan kepada Sakeus. Dan kita melihat, saudara, akhirnya Sakeus bertobat. Akhirnya Sakeus hidupnya berubah. Saudara, Yesus tidak melontarkan statement-statement atau pernyataan-pernyataan penghakiman kepada Sakeus. Oh Sakeus, kamu orang brengsek, kamu orang berdosa, kamu orang yang tidak layak. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan masuk neraka. Tidak, saudara-saudara. Penerimaan Yesus kepada Sakeus yang dibenci oleh masyarakat, yang dipinggirkan oleh masyarakat itu, membuat hidup Sakeus berubah. Bahkan dari orang yang sangat materialistis, memperkaya diri sendiri, dia berubah menjadi orang yang dermawan, menjadi seorang yang sangat murah hati. Dari seorang pemeras, kemudian dia diubah menjadi seorang pemberi yang sangat luar biasa. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah menempatkan diri Anda sebagai anak Tuhan ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah, kemudian Anda menempatkan diri Anda sebagai orang yang sedang dihukum Tuhan. Saudara, salah. Anda dan saya adalah anak-anaknya yang dikasihinya, yang diperkenan dan diberkatinya. Dia telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya. Saya berharap dan saya berdoa, jemaat perjanjian baru tetap hidup di dalam kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Anugerah Tuhan melampaui segala kelemahan dan kekurangan kita. Datanglah selalu. Datanglah selalu. Mari kita selalu datang dengan setia menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Karena di takhta kasih karunia Tuhan tidak ada penghakiman. Di sanalah kita akan menemukan belas kasihan, kemurahan, kebaikan, rahmat, dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. All the time, God is good. Yang ketiga, saudara, Rasul Paulus menasihati supaya kita hidup saling memberkati, saling memberi semangat, saudara. Kita baca ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Paulus menyatakan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, selama ini kamu hidup rukun, selama ini kamu hidup saling menasehati, selama ini kamu hidup dalam persekutuan. Teruskan itu. Kamu saling membangun, kamu saling menasehati, kamu saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Yesus memberikan perintah yang baru kepada setiap kita, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Dia mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab juga berkata di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang 1, di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada belas kasihan, dan ada kasih mesra. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita
di tengah-tengah masa-masa yang serba tidak menentu, mungkin di tengah-tengah masa kesulitan ekonomi ini dengan segala kondisi keadaan yang terbatas, mungkin kita sedang mengalami penurunan pendapatan, penurunan omset saudara dalam bisnis. Keuntungan saudara mulai menipis, bahkan mungkin tidak ada lagi keuntungan. Mungkin Anda sedang menghadapi kondisi Anda sedang di PHK, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini semuanya itu jangan sampai memutuskan pengharapan kita. Jangan membuat kita depresi, saudara-saudara. Mari saudara, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, saling memberi semangat, saling menguatkan, saling menghibur saudara, saling menolong, saling membantu. Maka di tengah-tengah hidup kerukunan itulah saudara-saudara, kita akan menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan, kelimpahan berkat dan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, di mana ada saudara-saudara hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan untuk datang. Saudara, kita harus tetap menjaga kerukunan. Rumah tangga saudara harus tetap rukun. Hubungan Anda dengan karyawan Anda harus pastikan tetap rukun, tetap harmonis. Hubungan Anda dengan pemimpin, dengan orang-orang di sekitar Anda harus tetap rukun, saudara-saudara. Jangan gara-gara pandemi COVID-19, kekasih Tuhan, lalu muncul kebencian, muncul ketidaksukaan, muncul kekacauan dalam hidup kita. Itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, mari kita tetap support pelayanan di gereja kita, support para pemimpin kita. Kita percaya Tuhan yang setia itu, Dia akan terus menyertai kita. Kekasih Tuhan, mari kita kuatkan, kita teguhkan, kita perkokoh tali persaudaraan kita dengan kita saling mendukung, saling mensupport. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya nature seperti inilah yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam terang. Puji Tuhan saudara, ayo kita tetap semangat, tetap bergairah melayani Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, teguhkan dan kuatkan imanmu. Hiduplah dari persediaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turunkan kasih setia dan anugerah-Mu atas kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati rumah tangga keluarga mereka. Tuhan memberkati bisnis pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan segala yang diusahakan, yang dikerjakannya, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kuasa penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.